Dialog kita kembali lanjutkan dan pemirsa, kami akan menyajikan kepada Anda sebuah grafis mengenai antisipasi politik uang. Pembentukan Satgas baik dari parpol, pemerintah, masyarakat untuk mengawasi politik uang. Ada penerapan jam malam oleh pemerintah daerah, Pemda membuat sayembara berhadiah bagi penangkap politik uang, kampanye anti politik uang, larangan membawa ponsel atau gadget ke TPS. Dan satu lagi grafis mengenai survei dari IFES dan LSI terkait politik uang. 34% responden mengakui politik uang lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 lalu. 15% menyatakan responden mengaku pernah ditawari uang saat memilih. 5% mengenal pemberi uang. 29% mengakui caleg membantu pembangunan fasilitas umum. Dan ini 44% memilih caleg yang membangun fasilitas umum. Baik, kita ke Pak Didik dan Pak Putu sebagai juga mungkin sebagai closing statement begitu ya. Ini politik uang, money politik sudah sangat-sangat canggih modifikasinya, sudah bermain cantik begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Ya, saya kira kepada masyarakat sudah jelas siapa calon kita, cuma ada dua. Anda dengan gampang menghitung siapa yang layak Anda pilih. Ini berbeda dengan di caleg di pemilu legislatif karena calonnya banyak. Politik uang itu datang kadang-kadang digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan diri, untuk mengenali si caleg. Nah, itu sudah nggak perlu lagi. Oleh karena itu, karena kita sudah kenal calonnya, politik uang jadi nggak ada artinya buat calon maupun buat pemilih. Karena itu sebaiknya hindari itu, dosanya gede itu daripada fatwa haram jadi tidak terlalu berlaku ya. Ya, yang kedua, saya ingin menghimbau kepada siapa saja, terutama kedua belah pihak pasangan calon, terus kemudian penyelenggara dan juga pemerintah daerah, kita hadapi pemilu ini dengan santai saja. Gitu. Ini kan yang tegang ini kan pasangan calonnya dan timnya. Jangan ikut tegang kalau kita ikut tegang. Saja lah Pak. Kita santai-santai saja. Udah kita datang ke TPS, kita pilih, ya udah santai-santai saja. Kalau ada yang ngasih uang terima saja atau gimana? Nggak usah. Kita ke Pak Putu silakan. Pemilu bermartabat salah satu parameternya adalah apabila orang memberikan hak pilihnya betul-betul dari hati nurani sendiri, bukan karena hal-hal yang termasuk politik uang. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mendorong agar kualitas pemilu kita benar-benar bermartabat dari sisi proses penyelenggaraannya maupun dari sisi penggunaan hak pilihnya. Seluruh pihak, saya kira tokoh adat, tokoh pemuka agama segala macam harus mengkampanyekan ini terus-menerus soal betapa sebetulnya politik uang menggadaikan hak pilih kita, nasib bangsa selama 5 tahun. Lebih dari itu, saya setuju hasil pencegahan tadi lewat grafis tadi itu, pengalaman kita juga di lapangan waktu sebagai konsultan pada malam jam 8 itu, saya kira aparat desa di semua tempat di seluruh Indonesia ada semacam siskamling gitu. Misalnya katakanlah di satu desa ada 2 titik masuk begitu, silakan melakukan jam malam dari jam 9 sampai jam pagi hari, komponen-komponen masyarakat. Kalau ada orang kemudian datang masuk ke wilayah desa itu bawa mobil apalagi kemudian bawa uang, jangan dikasih masuk gitu. Nah itu salah satu untuk mencegah sehingga tidak terjadi serangan fajar yang tanggal 8 itu. Ya, kita berharap kemudian pemilu lebih berkualitas untuk nasib bangsa yang lebih baik begitu. Ya, betul, Pak Putu, Pak Didik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya.